Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang dalam Take a Break Podcast Rumah Sakit Dr. Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan. Perkenalkan, saya Dr. Marisa Aprilia yang akan menjadi host pada podcast hari ini. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas topik mengenai masalah kesehatan jantung, memperingati Hari Kesehatan Jantung Sedunia yang jatuh hari ini, yaitu pada tanggal 29 September 2022. Pada hari ini kita kedatangan narasumber, yaitu Dr. Ria Asria, spesialis jantung dan pembuluh darah, yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Dokter Marisa. Bagaimana kabarnya, dok, hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Mungkin hari ini kita akan membahas ya, dok ya, mengenai masalah jantung yang saat ini masih merupakan masalah terbesar ya, dok ya, penyebab kematian manusia di seluruh dunia. Gitu ya, dok ya? Iya, benar. Oke. Bertepatan juga dengan Hari Kesehatan Jantung yang jatuh pada tanggal 29 September. Hari ya, Jantung Sedunia. Hari Jantung Sedunia. Oke, baik. Kita akan menjawab mungkin beberapa pertanyaan yang ada di halayak, yang ada di benak masyarakat saat ini mungkin ya, dok ya. Oke. Sebenarnya apa sih, dok, penyakit jantung yang menjadi tren terutama di tahun 2022 ini? Kita tahu bahwa selama beberapa tahun belakangan ini kita berada dalam pandemi COVID-19 gitu, dan kemungkinan masalah penyakit lainnya menjadi kurang kita perhatikan kembali gitu ya. Jadi seperti apa? Sebenarnya, Dokter Marisa, ya, kalau untuk penyakit jantung sendiri kita belum berubah trennya dari dulu. Itu masih yang terbesar pertama adalah penyakit jantung koroner. Itu meliputi jantung koroner yang serangan akut ataupun yang jantung koroner yang kronis. Yang kedua adalah hipertensi. Hipertensi juga angkanya masih sangat tinggi sekali. Dan ketiga adalah gagal jantung. Jadi memang penyakit jantung koroner ya, dok ya. Kalau biasanya orang menyebutnya seperti apa, dok, kalau di masyarakat itu mengenalnya? Kalau penyakit jantung koroner ini saya perhatikan masyarakat itu sering menyebutnya sebagai angin duduk. Angin duduk ya. Berarti yang itu yang serangan jantungnya. Betul. Jadi kalau misalnya penyakit jantung koronernya mereka sedikit agak mengabaikan, dok. Jadi misalnya nyeri dada dikiranya biasa gitu. Jadi kita kadang tidak menangkap pasien di fase-fase awal. Taunya pasien yang sudah kena serangan. Yang kena serangan ini pasien biasanya bilangnya angin duduk, kena angin duduk. Itu yang tersebar di masyarakat saat ini ya, dok ya, bahwa hal-hal seperti ini yang sebenarnya harusnya diketahui sejak awal gitu ya, dok ya. Nah, untuk penyakit Hari Jantung Sedunia saat ini ada tema yang diusung ya, dok ya, yaitu Use Heart for Every Heart gitu ya. Apa, dok, maksud dari tema Hari Jantung Sedunia ini? Jadi Hari Jantung itu tiap tahun temanya berbeda-beda. Untuk tahun ini temanya sedikit berbeda. Jadi Use Heart for Every Heart. Jadi kita harapkan pada tanggal 29 September hari ini semua orang setidaknya meluangkan waktu sejenak, sedikit berdiam dan memikirkan hal apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki jantung kita ataupun berbuat sesuatu untuk masyarakat dengan menggunakan jantung. Jadi kita menggunakan use heart, jadi gunakan jantung kita for every heart. Jadi ada kata for di sini. Jadi kalau yang dulu tahun lalu kita fokus ke diri kita sendiri, pada tahun ini kita harapkan kita berbuat lebih banyak. Tidak hanya buat diri kita sendiri, tapi juga untuk lingkungan kita, untuk alam, untuk masyarakat. Seperti itu, dokter. Jadi ada 3 pilar gitu untuk tema jantung sedunia tahun ini. Baik. Artinya ada poin-poin ya, dok ya, sebenarnya dari tema jantung ini ya. Mungkin saya sedikit membaca juga sih, dok, tentang tema jantung ini, bahwa poin yang dokter sebutkan itu ada
use heart for every heart, use heart for humanity, dan use heart for you. Itu yang tadi disampaikan ya dok ya. Kalau aplikasinya sendiri seperti apa dok? Kalau bagi masyarakat gitu ya yang bisa dilakukan untuk aplikasi dari tema jantung kita tadi. Seperti dokter Marisa sebutkan, jadi kita ada 3 pilar. Use heart for humanity. Jadi kalau kita terjemahkan mungkin menggunakan jantung untuk kemanusiaan. Karena dari data 75% kematian karena penyakit jantung itu terjadi di negara-negara dengan penghasilan rendah atau sedang. Menengah ke bawah ya dok ya? Iya, negaranya ya. Berarti itu mungkin Indonesia termasuk ya, dok, di dalamnya. Iya. Di mana pada negara-negara itu akses ke fasilitas kesehatan mungkin lebih sulit dibandingkan di negara-negara maju. Jadi kita harapkan dengan pilar use heart for humanity ini kita menyebarkan kewaspadaan yang membuat perubahan di bidang kemanusiaan. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk itu. Ini akan dikembalikan kepada masing-masing individu. Misalnya gitu dokter ya, kita di Rumah Sakit Kanujoso dalam rangka Use Heart for Humanity ini kita kan ada program untuk membuat jejaring. Dengan jejaring itu kita harapkan akses ke fasilitas kesehatan itu akan lebih cepat. Itu yang kita lakukan di tingkat rumah sakit. Mungkin di tingkat individu, use heart for humanity ini, tiap individu akan menerjemahkan berbeda-beda. Mungkin dokter Marisa ada ide, misalnya saya use heart for humanity, berarti saya lebih empower people, lebih menggerakkan orang-orang sekitar saya, atau lebih menggalakkan prevensi penyakit jantung, mungkin seperti lebih itu. Lebih ke tindakan pencegahan ya dok ya. Baik. Kalau itu untuk aplikasinya ya dok ya. Kalau tadi dokter sampaikan kalau jejaring itu berarti bisa ke layanan kesehatan lain gitu atau seperti apa, bisa ya dok ya. Terutama kalau kita di sini sesama layanan kesehatan di Kota Balikpapan gitu ya dok. Yang kedua kan use heart for nature ya dokter ya. Jadi pilar kedua tema tahun ini yang use heart for every heart. Yang kedua pilarnya adalah use heart for nature. Menggunakan jantung untuk alam. Ini mungkin sedikit berbeda. Gitu. Misalnya kita dengan jantung kita yang sehat itu kita lebih banyak berjalan kaki. Lebih ke lifestyle mungkin ya dok ya. Kita cycling untuk mengurangi polusi udara, mungkin seperti itu. Atau kita lebih mempertimbangkan hal-hal yang membuat bumi kita lebih terjaga. Mungkin juga dengan mengurangi rokok berarti ya dok ya. Tentu saja dok. Karena kan polusi dari rokok juga cukup membahayakan alam gitu ya dok ya. Dan rokok sendiri merupakan salah satu penyebab penyakit jantung seperti itu ya. Karena polusi merupakan salah satu penyebab utama dari serangan jantung. Penyakit jantung di dunia salah satu penyebabnya adalah polusi. Polusi kita yang mencemari lingkungan. Kalau orang dewasa mungkin kenanya ya sakit jantung yang didapat. Tapi buat anak-anak polusi itu bisa menyebabkan penyakit bukan anak-anak, janin itu bisa menyebabkan kelainan jantung bawaan. Berarti dari kehamilan pun sebenarnya sudah bisa terpupuk itu ya dok ya, resiko penyakit jantung itu ya. Dan itu yang harus lebih hati-hati sebenarnya. Yang terakhir, ketiga adalah use heart for you. Jadi bagaimana kita menggunakan jantung kita untuk diri kita sendiri. Mungkin kita berusaha sendiri bagaimana kita menurunkan resiko sakit jantung pada diri kita, seperti gaya hidup yang sehat, menghindari stres. Artinya bagaimana kita bisa pada orang lain ya, kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu ya dok ya. Apalagi kita sebagai tenaga kesehatan saat ini. Jadi ini sifatnya individual ya dok ya. Jadi kalau misalnya gitu use heart for you,
seandainya gitu kita individu punya sakit tekanan darah tinggi, atau kita obesitas, atau kita DM, berarti use heart for you itu kita gunakan untuk berusaha menurunkan tekanan darah tinggi, berusaha menurunkan berat badan, gitu ya. Itu yang ke diri kita. Betul. Faktor-faktor risiko yang kita miliki itu yang harus kita kontrol gitu ya dok ya. Oke, baik. Mungkin gini dok, kita sering dengar selama ini beberapa kejadian di sosial media kita lihat atau di berita bahwa tiba-tiba ada orang yang mengalami serangan jantung gitu ya dok ya, mendadak dalam rapat, dalam kegiatan olahraga gitu ya dok ya. Nah kadang-kadang seperti dokter sampaikan tadi, orang menganggapnya sebagai angin duduk, masuk angin, mungkin seperti itu ya dok. Nah apa sih dok yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat, gejala awal apa yang mesti kita waspadai dulu gitu, karena sakit jantung ini ya seperti kita dengar dan kita baca bisa terjadi kapanpun gitu kan, di saat kita lagi duduk rapat, kita lagi berolahraga gitu, bisa terjadi serangan jantung tersebut gitu, dok. Terima kasih Dr. Marisha. Jadi ini kan dikatakan bahwa serangan jantung itu seringkali disebabkan mendadak ya, tanpa sebab. Jadi masyarakat seringkali bilang selama ini saya sehat dok, gitu. Saya medical check up hasilnya normal, bla 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 gitu. Tapi tahu-tahu serangan jantung gitu. Jadi tidak semendadak itu juga sebenarnya ya. Oke, iya dok. Kita bicara kita batasi dua saja dulu dokter ya, karena penyakit jantung itu kan sangat luas. Kita bicarakan dua hal yang utama mungkin ya, yang paling sering dikatakan sebagai serangan jantung. Yang pertama adalah serangan jantung koroner, sama aritmia. Nah, serangan jantung koroner ini tidak datang tiba-tiba. Jadi prosesnya adalah sangat panjang, mungkin dimulai dari masa kita kecil. Dari kecil sudah ya dok ya. Yang terjadi adalah di pembuluh darah kita, Dokter Marisa. Pembuluh darah itu kan seperti ibaratnya kita lihat kayak selang yang mengantarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, ada yang namanya proses aterosklerosis. Aterosklerosis ini adalah proses pengerasan dari pembuluh darah jantung. Pembuluh darah jantung itu sifatnya elastis, sama seperti semua pembuluh darah itu sifatnya dia elastis. Nah, misalnya kita makan banyak makanan berlemak, kita merokok, atau tekanan darah kita tinggi tapi tidak kita kontrol, atau kita sedentary lifestyle, senangannya cuma duduk-duduk main game, nonton TV, tidak pernah berolahraga, yang terjadi adalah pembuluh darah kita itu mengeras. Yang tadinya harusnya elastis. Pengerasan pembuluh darah ini kalau misalnya dibiarkan, awalnya cuma mengeras aja, lama-lama dia pembuluh darahnya menyempit. Jadi kalibernya mengecil, Dokter Marisa. Jadi misalnya kayak pulpen ini gitu. Kaliber awalnya sekian gitu ya. Terus itu karena ada pengerasan, akhirnya ada penyempitan, kalibernya misalnya awalnya ini sekitar 7 mili, dia kalibernya tinggal 3 mili. Mengecil. Mengecil itu disitulah mulai mungkin ada timbul gejala-gejala. Di situ ada timbul gejala-gejala. Dan pengerasan pembuluh darah ini dia seperti ada penutupnya dok, di dalamnya itu seperti ada capnya, itu dia tipis capnya. Nah kalau misalnya capnya ini karena suatu pencetus, misalnya karena marah atau kecapean dia pecah capnya, emosi, itu akan menimbulkan sumbatan pembuluh darah. Yang sifatnya mendadak. Jadi yang mendadaknya adalah serangannya. Saat sumbatannya itu. Tahu-tahu tersumbat. Nah, itu yang pasiennya bisa-bisa langsung kolaps. Atau ada yang sampai meninggal saat itu. Tapi prosesnya sendiri kita bukan hal yang mendadak. Jadi kalau misalnya dikatakan serangan jantung sering mendadak, serangannya yang mendadak, tapi penyakitnya tidak mendadak gitu. Yang kedua adalah aritmia. Yang salah satu penyebab kematian terbesar kan mendadak adalah aritmia, penyebabnya.
ini juga sebenarnya bisa kita deteksi. Sebagian bisa kita deteksi, ada yang kita bisa deteksi, ada yang tidak, dokter. Ada yang tidak, ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara pencegahan, kalau kita ada gejala nyeri dada sedikit. Nyeri dada ya, Dok ya. Berdebar-debar. Sering berdebar-debar. Bukan berdebar-debar misalnya ketemu pasangan, betul, ya, Dokter Marisa, kayak Dokter Marisa. Iya, betul. Itu debarannya beda ya. Jadi berdebar-debar untuk hal yang seharusnya kita tidak berdebar. Misalnya kita tidak lagi lelah, lagi santai, lagi diam-diam, kalau tuh berdebar-debar, itu suatu warning sign. Sebenarnya udah tanda ya. Atau ada penurunan kapasitas fungsional, artinya seperti ini. Awalnya kita kuat jalan kaki 500 meter tanpa ngos-ngosan. Sekarang 100 meter aja kita udah ngos-ngosan. Atau kalau mau dites naik tangga, dokter. Naik tangga. Misalnya kita biasanya bisa sanggup naik tangga 3 lantai. Mendadak kita tahu-tahu cuma sanggup naik tangga 1 lantai. Kita harus hati-hati, ini ada apa dengan kita. Baik. Jadi hal-hal yang biasa kita lakukan itu tidak ada masalah. Setelah kita lakukan jadi ada keluhan, itu kita harus waspada ya, Dok ya. Jadi artinya tanda-tanda seperti itu yang sebenarnya sudah menjadi warning gitu. Kadang kan mungkin masyarakat kita udah nyeri dada biasa karena kelelahan gitu ya, Dok ya. Iya, Dok, seringkali seperti ini. Nyeri dada, istirahat hilang. Enggak apa-apa gitu. Nyeri dada sebentar, terus dikeroi hilang. Betul. Masuk angin. Sering tuh dikerok itu, Dok, biasanya. Masuk angin. Sebenarnya itu sudah tanda ya, Dok ya? Baik. Jadi kalau misalnya ada pasien kita di UGD badannya penuh kerokan, mungkin dokter UGD nih yang paling paham. Ada pasien datang katanya masuk angin, penuh kerokan. Biasanya mereka langsung EKG. Baik. Karena seringkali kita salah masyarakat kita salah mengenali serangan jantung dengan masuk angin. Itu tadi kan yang sudah kita bicarakan di awal dengan sebutan angin duduk, masuk angin gitu. Jadi mungkin ini bisa sedikit membuka wawasan juga ya, Dok ya, bahwa tanda-tanda seperti ini harusnya sudah paling tidak melakukan konsultasi lah ya, Dok ya, dulu dengan tenaga kesehatan. Bisa dimulai dari dokter-dokter di fasilitas tingkat pertama ya, Dok ya, seperti di puskesmas atau di klinik gitu, atau dokter-dokter yang berada di rumah sakit seperti itu ya, Dok ya. Dokter. Jadi kalau teman-teman yang mendengarkan podcast ini mengalami gejala sakit dada, berdebar-debar, atau ada kelelahan yang tidak biasa, mungkin bisa menghubungi atau berkonsultasi ke dokter yang terdekat. Nanti dokternya yang akan memilah apakah ini berhubungan sama jantung atau tidak, karena diferensial diagnosanya kan. Artinya juga banyak ya, Dok ya. Artinya apakah mesti orang sakit dada itu sakit jantung? Juga tidak. Tadi kita sudah bicara juga bahwa lifestyle atau gaya hidup kita ini juga sedikit banyak mempengaruhi sakit jantung di masa saat-saat ini ya, Dok ya. Nah, apakah sebenarnya ada hubungan, Dok, antara kemajuan teknologi dengan gaya hidup kita saat ini, di mana semuanya sekarang serba instan, serba online gitu ya, seperti apa, Dok? Kalau itu mungkin hubungannya sama aktivitas fisik yang kurang ya. Artinya jadi dengan teknologi selalu memudahkan kita. Kita makan tinggal pencet-pencet aja makanan. Kita tidak harus pergi ke pasar dulu, harus memasak dan tidak mesti melakukan aktivitas fisik gitu ya, Dok ya. Belum lagi jadi hubungan kemajuan teknologi dan gaya hidup ini tentu meningkatkan sebenarnya faktor risiko seseorang. Tergantung orangnya, Dok. Jadi kalau misalnya orangnya itu memang senang berolahraga, kemajuan teknologi ini malah memudahkan mereka untuk berolahraga. Mereka bisa mengikuti aplikasi di handphone mereka, mengikuti instruksi untuk berolahraga, misalnya senam, atau exercise yang lain. Mereka bisa lihat di handphone mereka. Maka mereka bisa juga mengikuti anjuran diet yang benar dari situ. Tapi kalau misalnya orang-orang yang memang cenderung malas untuk bergerak, teknologi ini malah membuat mereka semakin nyaman.
malah tidak bergerak, lebih mager dong. Lebih mager. Iya. Okay. Jadi kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Baik, artinya tidak karena kemajuan teknologi dan segala sesuatu yang memudahkan itu meningkatkan resiko suatu penyakit, sebenarnya tidak ya dok ya, karena itu balik lagi kepada pribadi masing-masing. Bagaimana sebenarnya justru bisa menurunkan ya dok ya resiko itu dengan memanfaatkannya dengan baik. Seperti pisau, terserah kita mau pakai jadi apa. Betul. Jadi kalau misalnya teknologi kita pakai browsing untuk melihat apa sih yang harus kita lakukan biar jantung kita jadi lebih baik. Iya, betul. Exercise-nya bagaimana caranya? Itu bisa kita dapatkan dari teknologi. Tapi kalau misalnya teknologi hanya kita lakukan untuk membuat kita tambah nyaman, tambah malas, ya bisa juga terjadi seperti itu. Baik, artinya itu kita serahkan kepada masing-masing orang, tapi harapannya adalah bahwa karena kita nggak bisa pungkiri berbagai kemajuan kita saat ini, sebenarnya harusnya dapat membantu ya dok ya untuk mengurangi faktor risiko penyakit apapun ya dok ya dalam hal ini ya. Oke. Nah tadi saya sudah sampaikan juga dok ya bahwa beberapa kali kita mendengar ada orang yang tiba-tiba mengalami serangan jantung gitu ya, dan ini biasanya tidak terjadi di layanan kesehatan, tidak terjadi di rumah sakit, adanya di luar gitu ya. Nah sebenarnya seperti apa dok pertolongan pertama yang bisa kita berikan pada orang-orang yang mengalami serangan jantung? Seperti kita lihat kadang-kadang selama ini kita lihat ditepuk-tepuk atau seperti coba dibangunkan dan seperti itu ya. Jadi harusnya seperti apa dok kalau kita melihat tiba-tiba orang mengalami serangan jantung dimanapun nih? Saya pernah baca broadcast di WhatsApp dokter. Jadi kalau misalnya ada yang serangan jantung dipijit-pijit tangannya. Nah itu dokter Marisa juga baca itu. Beberapa juga ada dok, dan itu seperti sebaran ya yang dibaca, mungkin banyak orang yang membaca dan akhirnya mengikuti gitu. Nah artinya kita coba luruskan di sini. Gini. Kita bicara tentang serangan jantung, berarti kita harus mengenali dulu gejalanya dokter. Jadi misalnya ada keluarga kita yang kena serangan jantung, yang mana gejalanya adalah yang khas itu adalah nyeri dada. Nyeri dada lebih sering di sebelah kiri. Sebelah kiri ya dok. Seringkali terasa tembus sampai ke belakang. Tembus ke belakang. Iya, nyeri dadanya durasinya bisa ringan, sedang, berat. Tapi kalau misalnya yang sumbatan total biasanya sangat berat, kayak ditekan gajah katanya gitu. Baik. Nyerinya itu bisa tembus ke belakang atau menjalar ke tangan atau ke leher dokter. Nah misalnya ada gejala seperti itu, kemudian seringkali juga disertai dengan keringat dingin. Keringat dingin ya. Ada yang disertai dengan mual muntah. Ada yang disertai dengan mual muntah, itu adalah tanda khas dari serangan jantung. Kalau misalnya teman-teman yang menonton podcast menemui temannya yang mengalami serangan jantung, yang kita duga serangan jantung, yang harus kita lakukan adalah sesegera mungkin membawa ke rumah sakit. Baik. Sesegera mungkin membawa ke rumah sakit. Sambil kita menunggu misalnya kendaraan atau apa, pertolongan datang, kita mencoba menenangkan. Kita coba menenangkan. Kalau misalnya ada oksigen, tapi jarang orang punya oksigen. Betul. Bisa diberikan oksigen. Terutama di negara kita mungkin masih belum terbiasa sih dok. Jadi ditenangkan, dibawa ke rumah sakit. Itu adalah langkah yang paling benar. Jangan dikeroi, jangan dikasih jamu. Betul. Gitu, yang karena delay paling sering itu dikeroi dulu, habis itu membaik. Gitu. Dicoba pengobatan tradisional, coba ramu-ramuan, itu jangan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah duga ini suatu serangan jantung, tidak usah menunggu, langsung bawa ke rumah sakit terdekat. Betul. Artinya tidak diobatin nyerinya ya dok ya, karena kan mungkin selama ini diberikan obat untuk mengurangi rasa nyerinya, hilang gitu, dan dianggap ya udah masalah itu beres gitu. Jadi kalau sudah ada keluhan-keluhan seperti itu, ya segera dibawa gitu kan. Segera dibawa. Itu untuk pasien yang masih sadar dokter. Betul. Itu kita bicara untuk pasien yang masih sadar. Nah, untuk pasien yang misalnya kena serangan langsung kolaps, atau kita temukan tidak sadar, kita tidak tahu penyebabnya,
ini mungkin sudah waktunya kita membroadcast cara basic life support bantuan hidup dasar. Ya. Betul. Mungkin boleh ya dokter ya, setelah ini kita tentang basic life support. Apa yang bisa kita lakukan pada orang-orang yang tidak sadar? Ya. Mudah-mudahan lebih banyak orang yang terlatih. Betul. Ini penanganan jadi lebih baik. Jadi kalau misalnya ada yang kita temukan tidak sadar, kita harus nilai dulu kesadarannya ya dokter Marisa ya. Betul. Kita nilai ada nadi atau tidak ada nadi. Ya. Ya. Dengan cara kita raba di leher. Boleh diraba leher semua. Iya, bisa mendapat. Ada yang berdenyut atau tidak. Ya. Jadi kalau misalnya dia tidak ada nadi di leher, kita memulai dengan bantuan pijat jantung. Betul. Itu yang bisa kita lakukan. Sebenarnya seperti itu. Betul. Dan ini yang harus mulai kita sebarkan ya dok ya, bantuan hidup dasar. Betul. Bantuan hidup dasar bisa dilakukan oleh semua orang harusnya ya dok, orang awam. Iya, orang masyarakat awam, bukan hanya petugas kesehatan saja. Di negara-negara maju ya dok ya, bantuan hidup dasar itu sudah hal yang biasa ya kalau kita lihat, dan mereka kadang-kadang sudah siap dengan alat bantu nafas di tasnya masing-masing gitu. Benar. Ketika mereka menemukan orang yang mengalami serangan jantung, mereka bisa paling tidak untuk awal sampai pertolongan datang gitu ya. Nah ini yang mungkin kita harus PR sih dok. PR kita untuk melakukan bantuan hidup dasar. Dan sebenarnya kalau kita buka sosial media dan sebagainya untuk melakukan bantuan hidup dasar itu sebenarnya udah banyak ya dok ya. Artinya apa yang mesti dilakukan, pijat jantung dan sebagainya. Oke, mungkin itu ya dok ya, kita kalau menemukan orang yang mengalami serangan jantung. Dan jangan menolong sendiri. Betul. Call for a help. Betul. Jadi ada orang tidak sadar ada serangan jantung, minta bantuan. Jangan menolong sendiri. Nah, tadi disebutkan dok bahwa penyakit jantung koroner merupakan yang paling banyak penyakit jantung saat ini. Tentu ada faktor risiko kan dok, yang membuat seseorang bisa menjadi penyakit jantung koroner ini. Nah, faktor risiko ini apa saja dok? Dan apakah ada yang bisa kita cegah gitu? Artinya supaya mencegah penyakit jantung koroner ini tidak lebih berat. Jadi untuk faktor resiko jantung koroner itu ada yang bisa kita modifikasi, ada yang tidak bisa kita modifikasi. Ada yang memang sudah bawaan dari sananya. Ada yang kita masih bisa modifikasi. Yang dari sananya itu pertama adalah jenis kelamin dokter. Pengaruh ya dok? Iya. Laki-laki beresiko lebih besar untuk terkena serangan jantung dibanding wanita pada usia premenopause. Baik. Tapi kalau atas 40 mungkin ya dok. Jadi kalau sudah menopause resikonya sama wanita sama laki-laki. Baik. Yang kedua adalah usia. Dulu dibilang usia sekitar 50 tahun ke atas laki-laki itu lebih mudah terkena dibanding wanita. Baik. Yang ketiga adalah keturunan. Ada memang orang-orang yang bawaannya mudah terkena serangan jantung karena keturunan. Karena keturunan atau bawaannya. Terus faktor resiko yang tidak bisa kita modifikasi, sebagian sudah kita bahas dok. Rokok, merokok, pola makan, unhealthy diet, diabetes mellitus, hipertensi, kolesterol, minum minuman berlebihan, tidak berolahraga. Itu hal-hal yang masih bisa kita ubah ya dok, dan kita kendalikan seperti itu ya dok ya. Artinya memang ada yang kalau keturunan yang mau gimana dok, memang seperti itu adanya gitu ya. Hanya tinggal kita mengurangi mungkin faktor-faktor resiko lainnya gitu ya dok. Nah mungkin kalau untuk penyakit jantung ini sebenarnya banyak dok mitos-mitos gitu ya. Apakah yang paling sering apa sih dok mitos-mitos mengenai penyakit jantung ini? Kalau dulu katanya stres gitu ya, kurang tidur itu bisa menyebabkan penyakit jantung. Seperti itu nggak dok sebenarnya? Tidak, secara tidak langsung ya dokter ya. Faktor tidak langsung ya. Jadi kalau kita stres, kurang tidur,
mungkin beban jantung kita akan bertambah. Ya. Kalau misalnya kita sudah ada predisposisi, itu bisa mencetuskan untuk suatu serangan gitu dok. Ya? Okay. Seperti itu. Artinya, tapi kalau dibilang mitos juga ada hubungannya, tapi tidak secara langsung dok. Iya. Ada orang stres, dia nggak apa-apa. Gitu. Iya. Karena mungkin tidak ada faktor risiko lainnya yang mengakibatkan dia kena jantung. Tapi paling tidak kalau orang sudah faktor risiko dan ditambah dengan dia stres atau kurang tidur, makin memperberat, mungkin seperti itu ya dok ya. Iya. Tapi stres sendiri itu memang harus kita atasi dokter. Betul. Jadi tapi dengan cara yang baik ya, bukan dengan merokok atau minuman keras. Jadi kadang-kadang begitu pelampiasannya dok. Mungkin dengan berolahraga, terus itu kita istirahat yang cukup. Betul. Mudah-mudahan healing. Iya, healing. Kita gitu healing. Bisa dilakukan untuk mengurangi stres ya kan, karena dok? Stres tidak cuma berpengaruh ke sakit jantung, semua penyakit juga bisa. Betul dok. Oke. Lalu gini, kadang beberapa orang yang misalnya sudah dibilang ada resiko sakit jantung atau sakit jantung, takut berolahraga dok, karena kan melihat berita di TV habis olahraga tiba-tiba serangan gitu ya. Nah, apakah memang orang-orang seperti ini tidak dibolehkan olahraga atau boleh? Dan jenis apa sih sebenarnya yang aman? Maksudnya yang dibolehkan gitu dok? Iya dok. Ini kalau aktivitas fisik untuk pasien jantung tetap akan dianjurkan. Tetap ya dok. Baik. Jadi tapi kita lihat kondisi tiap pasien akan berbeda ya. Jadi ini mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter langsung. Ke dokter jenis ya. Karena kalau misalnya tiap penyakit akan berbeda. Ada yang benar-benar akan kita batasi. Betul. Misalnya pasien-pasien yang dengan penyakit jantung koroner yang belum diperbaiki pembuluh darahnya, atau penyakit jantung katup yang belum diperbaiki katup jantungnya, beberapa aktivitas fisik akan malah memperburuk kondisi gitu. Baik. Tapi pada pasien-pasien terkontrol, selama aktivitas fisiknya atau olahraganya itu terukur dan terawasi, itu malah sangat kita anjurkan. Dianjurkan. Iya, karena jantung harus terus dilatih. Betul. Biar dia tetap baik. Oke. Maksudnya jadi jenis olahraganya, berapa lamanya itu individual untuk pasien jantung. Tapi kalau untuk teman-teman yang masih sehat, tetap harus berolahraga. Betul. Dokter Marisa. Iya dok, saya tuh akan memulai untuk melakukan olahraga dan aktivitas fisik untuk mengurangi resiko jantung. Seperti itu ya dok ya. Hari ini ya dok ya. Jadi hari ini dimulai dengan Hari Jantung Sedunia di hari ini ya dok ya. Oke. Jadi olahraga yang dianjurkan adalah olahraga buat yang pasien yang sehat. Yang sehat untuk mencegah, betul. Untuk pencegahan. Olahraga yang moderate intensity. Jadi heart rate kita tidak terlalu tinggi saat berolahraga. Jadi denyut jantung kita tidak terlalu dipacu gitu kan ya dok ya. Oke. Jadi kita lihat target heart rate kita. Mungkin kita bisa ambil di atas 60%, tapi tidak lebih dari 85%. Kita harus mengukur di awal berarti ya dok ya. Kenaikan jantung heart rate maksimal. Betul. Jadi kalau misalnya usia dokter Ica 17 tahun, 220 dikurangi 17. Baik. Dikali 60% atau 85%, 85% maksimal itu maksimal. Di 85%. Iya. Jadi 220 dikurangi usia, dapat angkanya dikalikan 60 sampai 85%. Iya. Jadi itu range aman, range aman. 60% sudah cukup. Oke, artinya bukan olahraga itu judulnya harus capek, tidak seperti harus berkeringat, bukan seperti itu ya dok ya. Yang kita lihat ada target sebenarnya. Target heart rate-nya. Dengan durasi bisa kalau misalnya 30 sampai 60 menit ya. 30 sampai 60 menit ya dok. 2 sampai 3 kali per minggu. Baik. Minimal. Okay. Kalau orang yang sudah terbiasa dengan olahraga, mungkin mereka melakukan tiap hari lebih banyak ya. Oke, baik. Jadi begitu ya, artinya olahraga ini juga harus dilakukan aktivitas fisik lah paling tidak ya dok ya. Oke. Nah, mungkin kita sudah sampai pada pertanyaan terakhir gitu ya dok ya. Biasanya apa
apa sih yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat kita saat ini, kepada pasien-pasien untuk yang sudah terdiagnosis jantung atau penyakit jantung maksudnya, dan yang belum untuk mencegah gitu dok. Jadi supaya yang sudah sakit jantung tidak merasa down gitu, dan orang yang belum kena tidak merasa takut parno gitu. Ya gimana dok? Untuk pasien-pasien yang sudah terdiagnosa sakit jantung, pesan kami adalah pertama, kenali penyakit Anda. Jadi Anda harus tahu Anda sakit apa, tata laksananya apa, sudah diperiksa seperti apa, dan obat-obatannya apa. Kemudian di obat-obatan ini, masing-masing individu, masing-masing pasien harus mengetahui manfaat obatnya apa, efek samping obatnya apa, dan yang harus dilakukan terkait dengan obat itu apa saja gitu. Jadi pertama adalah mengetahui dulu. Jadi kita tahu dulu kita ini sakit apa, langkah selanjutnya bagaimana. Yang kedua adalah tidak perlu takut gitu. Karena tidak perlu takut, hampir semua penyakit itu ada obatnya. Dan kemajuan dunia kedokteran sudah sangat baik. Penyakit jantung juga angka harapan hidupnya juga makin membaik gitu. Tiga, kalau misalnya ada sesuatu dengan obat kita, efek samping atau tidak nyaman, kalau mau diberhentikan, jangan diberhentikan sendiri terus menghilang dokter. Jadi konsultasi. Ini terjadi dong, karena merasa tidak nyaman dengan obat, sehingga memberhentikan sendiri, dianggap obatnya menjadi lebih sakit gitu ya. Nah mungkin ini pesannya yang wajib diketahui ya dok ya. Itu kita punya sarana untuk konsultasi dengan dokter, tolong ditanyakan dulu gitu ya dok ya. Karena respon tiap orang pada obat itu berbeda-beda. Betul. Ada yang cocok, ada yang malah bikin tambah sesak. Dan itu memang sudah diteliti gitu. Dan insya Allah dokter akan tahu, oh berarti ini karena efek samping obat gitu. Dokter, saya minum obat ini batuk. Oh ya bu, memang efek sampingnya pada beberapa orang batuk. Begitu. Kita ganti dengan obat yang lain. Misalnya seperti itu. Iya, artinya kita memberikan obat tentu pasien ini mesti mengetahui juga ya dok ya. Kadang-kadang kan minumnya obat apa, obat jantung gitu ya kan, tapi tidak mengetahui efeknya atau seperti apa, itu yang kebanyakan memberhentikan sendiri gitu. Kemudian dok, yang keberapa ya saya lupa. Mungkin kalau kalau sudah merasa enakan, tidak boleh menyetop obat. Nah betul itu. Apalagi dokter, untuk pasien dengan gagal jantung, karena yang kita lakukan adalah mengoptimalisasi fungsi jantung dokter. Kita tidak menyembuhkan jantung. Kita mengoptimalisasi fungsi jantung, itu berarti kita optimalkan dengan obat-obatan. Begitu obat-obatan Anda stop, kembali ke kondisi semula, kumat lagi, masuk rumah sakit lagi, repot ya. Itu dia, jadi bolak-balik gitu, kembali ke fase awal lagi gitu. Kadang-kadang kan kita sebenarnya di awal sudah menyampaikan bahwa ketika ada pasien datang untuk berobat itu rutin dulu kontrol sampai waktunya misalnya bisa mengurangi dan mengganti obat, itu kan nanti biar konsultasi ke dokternya dulu gitu ya dok ya. Terus untuk pasien-pasien yang masih sehat, bukan pasien ya, teman-teman yang masih sehat, tidak ada penyakit, ya mari kita sama-sama melakukan gaya hidup sehat. Itu yang pertama ya. Olahraga, makan makanan yang sehat. Kemudian cek rutin tekanan darah dan gula, karena kita tidak tahu kapan dia akan muncul dok. Tekanan mungkin darah sekarang ini di usia yang lebih muda sebenarnya dok ya, gitu ya, karena nggak mesti nunggu masih belum masih 30 awal nih, kayaknya enggak deh, justru kayaknya sekarang angka-angka usia ini makin rendah ya dok gitu untuk menjadi resiko penyakit jantung, stroke, kayaknya begitu ya. Jadi tidak merokok dokter. Pasti ya itu dok ya. Sehubungan yang dokter ucapkan tadi, kami sudah banyak pasien serangan jantung usia 30 tahun. Betul. Penyebabnya merokok sejak SMP. Iya betul itu dokter. Jadi faktor resikonya udah di pupuknya di usia-usia belasan kemungkinan ya. Nah makanya itu mungkin pesan pentingnya mungkin ya dok ya pada masyarakat kita yang
berupaya supaya tidak terkena penyakit jantung. Jadi jangan pikirkan saat ini kita tidak apa-apa mungkin ya dok. Dan untuk teman-teman yang masih sehat gitu, mari di hari ini kita gunakan use heart for every heart. Tidak cuma di diri kita, tapi juga ke lingkungan dan ke alam. Baik, sesuai dengan tema kita. Jantung kita, yaitu use heart for nature, use heart for humanity, dan use heart for you. Yes. Oke. Sepertinya pembahasan kita udah cukup banyak sih dok ya. Dan semoga apa yang kita sampaikan dan kita diskusikan di hari ini dapat sedikit membuka wawasan kita tentang penyakit jantung gitu ya dok. Apalagi banyak sih sebenarnya kasus-kasus penyakit jantung saat ini, mulai dari yang dokter sampaikan dari bayi pun sebenarnya resiko itu sudah ada, sampai usia yang tua kalau kita sampaikan seperti itu. Ya, terima kasih Dokter Ria untuk sharingnya di hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan mungkin membicarakan topik penyakit jantung lainnya. Demikianlah podcast kita pada hari ini, yaitu dengan tema masalah kesehatan jantung, memperingati Hari Jantung Sedunia tanggal 29 September 2022. Semoga apa yang kita sampaikan dan kita diskusikan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.